Shalom, saudara kekasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, saya kira semua kita tahu apa yang artinya rindu ataupun kerinduan, saudara ya. Nah, saudara, kerinduan itu adalah sebuah keinginan yang kuat atau satu keinginan yang kuat di dalam diri seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Atau keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan orang yang dicintai, saudara-saudara ya. Di mana ada kerinduan, di situ ada cinta. Sebaliknya, di mana ada cinta, di situ ada kerinduan, saudara. Nah, saudara, ada seorang Bapak Gereja Mula-Mula Saint Augustine berkata begini, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you." Atau saya bisa menerjemahkan secara bebas begini, saudara. Engkaulah yang menciptakan kami untuk dirimu ya Tuhan, dan hati kami terus gelisah hingga kami mendapatkan ketenangan di dalam Engkau. Saudara, sesungguhnya ini adalah suatu ungkapan di dalam diri manusia. Ada satu kerinduan yang mungkin kita tidak sadar atau sadar, kerinduan yang kuat akan Tuhan, saudara. Nah, itu sebabnya saudara, hari ini saya mengajak kita untuk memikirkan dan merenungkan bagian firman Tuhan ini tentang keindahan kerinduan kepada Allah. Kita baca Mazmur 63 ayat 1-12. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Saudara, Mazmur 63 ayat 1-12 ini adalah nyanyian kerinduan rohani seorang Daud yang sangat-sangat mendalam, saudara. Nah, dikatakan bahwa ketika itu dia berada di padang gurun, tentu dalam pelariannya, saudara ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan secara cermat, teks ini memperlihatkan bagaimana Daud merindukan Allah dengan sepenuh hatinya. Lalu kemudian ketika dia menemukan kerinduan itu, saudara, dia memuji Allah di tengah-tengah ancaman musuh itu dan bersuka cita dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara, ayat 1-4 itu, di sini Daud mengungkapkan kerinduan yang mendalam kepada Tuhan. Daud sini menggambarkan kehausan jiwanya itu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair, saudara. Di tengah-tengah padang gurun, saudara, digambarkan tentang situasi yang memang tidak menyenangkan, yang begitu kering dan tandus. Di saat-saat seperti itu, saudara, dia menaruhkan prioritasnya itu yang utama hanya kepada Tuhan saja, atau merindukan Tuhan atau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan dia mengakui di sini bahwa kasih setia Tuhan itu lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Lalu ayat yang ke-5-8, di sini Daud bersuka cita memuji Tuhan karena pertolongan Tuhan, saudara. Saudara, di sini Daud bersumpah untuk memuji Tuhan. Dan dia katakan, aku menaikkan tanganku, menaikkan syukur kepada Tuhan seumur hidupku. Kenapa? Karena dia merasa dikenyangkan dan dipuaskan oleh Allah, oleh karena ketika dia menikmati intimasi persekutuan dengan Tuhan. Dia katakan di sini, ia memenuhi malam-malamnya dengan perenungan akan Tuhan. Dan dia bersuka cita karena ia yakin kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menjadi perlindungannya, menjadi naung sayap bagi Daud.
Nah, kemudian ayat yang ke-9 sampai 12 Saudara merupakan keyakinan Daud akan kemenangan dan pembenaran yang Tuhan berikan kepada orang-orang benar, Saudara ya. Jadi Saudara, di sini Daud yakin bahwa orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan akan bermegah di dalam Tuhan karena Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada orang-orang percaya dan Tuhan akan memberikan perlindungan kepada orang-orang percaya. Dan Tuhan tentu melakukan keadilannya, saudara. Dikatakan sementara mulut para pendusta akan dibungkamkan oleh Tuhan. Saudara, saya kira kita hidup di tengah-tengah hiruk pikuk dunia hari ini yang tentu melelahkan, saudara ya. Masing-masing kita punya pergumulan, kadang baik, kadang tidak baik. Kadang kita susah, kadang kita senang, saudara. Kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita juga senang, saudara. Sepertinya perjuangan hidup kita ini saudara terasa berat, saudara. Kadang-kadang terasa kering. Kadang-kadang kita merasa tidak ada gairah untuk menjalani kehidupan kita yang berat ini, saudara. Apalagi saudara gairah di dalam hal kehidupan rohani kita. Mungkin semakin hari semakin padam, saudara ya. Nah, saudara, sadar atau tidak, kondisi ini sesungguhnya membuat kita ingin mencari Tuhan. Karena hanya pada Tuhan saja kita mendapatkan jawaban untuk memuaskan dahaga hati ini. Ataupun dapat memberikan kesegaran bagi jiwa yang hampa dan kering, saudara. Saudara, kita harus sadar satu hal bahwa kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati padang gurun. Agar kita ingat kepada Tuhan dan rindu kepada Tuhan. Kalau saudara perjalanan kita ya biasa-biasa saja ataupun menyenangkan terus-menerus, saudara. Seringkali minta maaf, saudara. Kita lupa rindu akan Tuhan, saudara ya. Tapi ketika kita sedang berada di dalam situasi yang tidak nyaman, situasi yang sulit, saudara, muncul keinginan di dalam diri itu merindukan Tuhan dan mencari Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Karena tidak ada cara lain untuk mendapatkan ketenangan ataupun kesegaran jiwa selain kita kembali dekat kepada Dia, selain kita mengalami Dia dan menikmati intimasi dengan Tuhan. Dan ketika kita menemukan Tuhan, saudara, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kesegaran dan juga memberikan kita kepuasan dalam jiwa ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami dan memberkati kami. Jika selama ini kami mengabaikan Tuhan, membiarkan hati kami kering, ampunilah ya Tuhan, tolonglah kami, agar kami punya hati yang selalu merindukan Tuhan dalam hidup ini setiap waktu. Ya Tuhan, jadikanlah hari ini, hari yang menjadi penuh berkat bagi kami sekalian, untuk puji-pujian dan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.